Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mereview paper. Jadi topik kami di sini adalah creative accounting, tentang creative accounting. Jadi judul yang kami ambil di sini attendance and effect of creative accounting practice. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Raffi Rehan Khalid dengan NIM 1402204047. Selanjutnya ada Zaka Nazala Tama dengan NIM 1402202027. Selanjutnya ada Oktaviano Candika Putra dengan NIM 1402202024. Untuk pembahasan creative accounting akan dimulai dari Tama menjelaskan tentang creative accounting itu apa. Creative accounting atau akuntansi kreatif adalah penggunaan kemampuan tertentu oleh semua pihak untuk memahami pengetahuan akuntansi, termasuk standar teknik dan lain-lain, dan menggunakannya untuk memanipulasi semua proses pelaporan keuangan. Akuntansi kreatif melibatkan banyak manipulasi, penipuan, dan kesalahan penyajian laporan keuangan, seperti permainan pembukuan atau memilih untuk menggunakan metode alokasi untuk mempercepat atau menunda konfirmasi transaksi dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya ada tujuan kreatif accounting. Yang pertama adalah untuk menghindari perpajakan, yang kedua untuk data keuangan bank rekayasa untuk mendapatkan pinjaman, yang ketiga untuk mencapai target yang ditentukan oleh analisis pasar, yang keempat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pinjaman bank dalam kondisi tertentu, yang kelima membuat para pemegang saham terkesan mereka telah berhasil mencapai kinerja yang cemerlang, yang keenam memanipulasi harga saham. Selanjutnya ada objek dan unit analisis. Objek dari penelitian ini adalah studi ini mengkaji anteseden dan efek praktik akuntansi kreatif pada hasil organisasi di Bangladesh. Unit analisisnya adalah studi ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di DSE atau Bursa Efek Dhaka sebagai objek untuk menguji anteseden dan efek CAP pada hasil organisasi. Lalu ada objek penelitian. Studi ini menggunakan lembaga perbankan dan keuangan yang terdaftar di DSE untuk menguji kerangka konseptualnya. Pendekatan semacam itu diperlukan untuk mempromosikan generalisasi dan menunjukkan penerapan kerangka kerja lintas budaya. Studi ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di DSE sebagai sampel untuk menguji anteseden dan efek CAP pada hasil organisasi. Bangladesh memiliki 2 pasar keuangan, Bursa Efek Dhaka didirikan pada tahun 1954 dan yang lainnya adalah Bursa Efek Chittagong. Bursa Efek Dhaka telah memfasilitasi 34 bank dan 23 lembaga keuangan untuk memperkuat ekonomi Bangladesh sejak pendiriannya. Namun sebagian besar bank dan lembaga keuangan Bangladesh khawatir tentang menggunakan CAP. Selain itu, One Bank Limit, bank yang terdaftar di DSE, menggunakan CAP untuk memasukkan laporan keuangan. Selanjutnya, PK Halder, mantan direktur pelaksana sebuah bank dan lembaga keuangan, dinyatakan bersalah melakukan pencucian 100 juta taka dari berbagai lembaga keuangan. Lebih lanjut, DSE juga mengidentifikasi bukti manipulasi saham oleh bisnis yang dipimpin oleh pemain kriket Shakib Al Hasan. Ini adalah DSE, kontroversi terbaru Bangladesh. Namun, skandal pasar saham dapat merugikan kegiatan ekonomi domestik dan investor internasional. Disebutkan bahwa perusahaan perbankan dan keuangan yang terdaftar di DSE sering menggunakan CAP. Regulator akuntansi profesional mengizinkan perubahan estimasi dan kebijakan akuntansi per IAS 8 berisi kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Namun, eksekutif tingkat atas sering menggunakan celah ini untuk memanipulasi posisi keuangan. Bangladesh memiliki sejarah skandal mulai dari krisis saham IPO 1996 hingga penipuan perubahan bursa saham Dhaka dan Chittagong 2010 sampai 2011. Akibatnya pasar naik 62% pada tahun 2009 dan 83% pada tahun 2010, tetapi turun 10% pada Januari 2011. Skandal keuangan Bangladesh pada tahun 2008, 2009, dan 2010 secara luas diakui sebagai skandal terbesar di negara tersebut, seperti Oriental Bank, Basic Bank, dan Sonali Bank yang terdaftar di DSE dan transfer cadangan Bangladesh. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Apakah masalah penelitian yang ingin ditangani oleh jurnal ini? Peneliti ingin mengetahui apakah data keuangan yang berkelanjutan, hubungan politik, nilai-nilai etika perusahaan, dan orientasi masa depan perusahaan dapat memicu praktik akuntansi kreatif. Tujuannya, penelitian ini menetapkan kerangka kerja untuk menguji apakah faktor-faktor ini berfungsi sebagai anteseden akuntansi kreatif dan bagaimana akuntansi kreatif mempengaruhi
kualitas laporan keuangan, dan efektivitas pengambilan keputusan di sektor keuangan Bangladesh dan sektor ekonomi tertentu yang diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Raihan. Oke, dari paper yang telah kami review, di sini ada motivasi dan latar belakang dari case ini adalah yang membuat peneliti melakukan penelitian ini adalah mengapa karena praktik akuntansi kreatif yang dilakukan di Bangladesh menghasilkan masalah yang memprihatinkan. Terus praktik ini dapat menyebabkan pelaporan keuangan yang dimanipulasi, di mana para manajer cenderung dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan atas persaingan di pasar. Selanjutnya, latar belakang dari jurnal ini menjelaskan bahwa penulis memberikan gambaran yang cukup rinci mengenai masalah praktik akuntansi kreatif yang ada di Bangladesh. Penulis juga menjelaskan permasalahan tentang penerapan mengenai akuntansi kreatif serta dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan dari akuntansi kreatif tersebut. Selanjutnya, motivasi jurnal ini yaitu penulis memiliki motivasi dengan tujuan untuk menguji hubungan antara attendance akuntansi kreatif dan hasil organisasi. Yang kedua, ada studi yang mengeksplorasi hubungan antara akuntansi kreatif, efektivitas pengambilan keputusan, dan likuiditas pelaporan keuangan. Serta yang ketiga adalah menerangi hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas keputusan bisnis. Selanjutnya ada tinjauan literatur di sini dan korelasi teori. Sini ada cakupan komprehensif dari ringkasan dan penelitian yang relevan pada paper ini. Jadi dalam penelitian ini cakupan komprehensif dari ringkasan dari penelitian yang relevan sebelumnya. Peneliti secara jelas menyebutkan penelitian terdahulu tentang konflik alokasi sumber daya antara pemangku kepentingan berasal dari aplikasi akuntansi kreatif. Yang ini diambil dari buku Abab dan Nega pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis juga secara kritis dan mengevaluasi penelitian sebelumnya dan mempresentasikannya. Jadi, penulis menyatakan bahwa perusahaan mengkorelasikan penerapan praktik akuntansi kreatif dan koneksi politik yang signifikan, menemukan bahwa ikatan politik adalah komponen kecil dari praktik akuntansi kreatif. Terus bagaimana teori yang disesuaikan di sini dan dikembangkan berhubung dengan teori yang ada. Jadi teori yang ada pada paper ini disesuaikan dalam penelitian ini adalah nilai-nilai etika perusahaan dan praktik akuntansi kreatif. Etika auditor atau perusahaan secara signifikan mempengaruhi kapasitas untuk mengidentifikasi teknik akuntansi kreatif. Di sini juga ada pertanyaan atau proporsi hipotesis penelitian sesuai dengan teori yang diterapkan. Jadi hipotesis dalam jurnal ini sesuai dengan teori yang diterapkan yang membahas tentang praktik tata kelola perusahaan bekerja sebagai attendance praktik akuntansi kreatif. Terus apakah asumsi ini melandasi dari penelitian yang diuraikan? Di sini kami menyimpulkan bahwa tidak ditemukan secara jelas asumsi melandasi penelitian dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya di sini ada metode yang digunakan. Jadi dari jurnal atau paper yang kami review di sini metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta model penelitian ini menggunakan model persamaan struktural untuk menganalisis dan mencocokkan model konseptual dari penelitian ini. Terus prosedur yang ada yaitu model persamaan struktural atau PLS SEM digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hipotesis penelitian. Terus di sini ada pertanyaan, jika sampel digunakan apakah prosedur pengambilan sampel dari sampel sesuai dan sejauh mana hal itu membatasi generasi temuan. Jadi di sini ada strategi non probability sampling digunakan atau confidence sampling karena pengacakan akan bermasalah karena populasi yang ada sangat besar. Terus di sini data dan sampel dari paper yang kami review itu tidak ada hadiah atau insentif yang diberikan kepada responden untuk menghilangkan bias dan mereka semua berpartisipasi secara sukarela. Kelompok responden dan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai dalam bidang akuntansi dan audit dengan mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sebanyak
22 dari 400 responden kuesioner tidak menjawab atau tingkat non-respon 11%. Oleh karena itu, diterima 354 respon yang valid. Dataset terpisah dibuat untuk responden awal atau 214 kasus dan responden akhir 140 kasus. Jadi perbedaan antara kedua kelompok ini dinilai menggunakan uji T. Ketiadaan perbedaan yang dapat dilihat menyebabkan peneliti ini menyimpulkan bahwa dataset tidak memiliki bias non-respon. Jadi data tersebut dikenakan uji reliabilitas menggunakan SPSS 24 versi 24.0. Nah, jadi nilai alpha Cron batch-nya di sini adalah 0,85. Uji Jarque-Berranya digunakan untuk menentukan normalitas dataset pendekatan statistik non-parametrik seperti bootstrap digunakan karena hasil signifikan pada P0,05 menunjukkan bahwa dataset tidak normal. Oleh karena itu, penggunaan Smart PLS dengan dataset yang ada adalah sudah tepat. Jadi untuk hasil ini, tabel ini menunjukkan karakteristik dari sampel. Selanjutnya untuk analisis data akan dijelaskan oleh teman saya, Octaviano.